Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vidinda Olivia dengan NIM 2121097 akan membahas mengenai ketentuan nafkah, yang kedua sedekah, yang ketiga hibah, yang keempat hadiah, kemudian yang kelima wakaf di dalam mata pelajaran fikih. Yang pertama yang harus kita bahas adalah nafkah. Apa itu nafkah? Nah, nafkah itu sendiri berasal dari kata al-infaq. Berasal dari kata anfaka yunfiku al-infaq yang artinya mengeluarkan atau menghabiskan. Nah, nafkah itu adalah sesuatu yang seseorang infakkan atau keluarkan untuk keperluan keluarganya. Nah, apa sih dasar hukum nafkah? Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Yang kedua adalah Quran Surah At-Talaq ayat 6-7. Nah, jenis-jenis nafkah. Nafkah ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah nafkah di dalam keluarga. Yang kedua adalah jenis nafkah menurut objeknya. Jenis nafkah di dalam keluarga itu yang pertama adalah nafkah dzariyah. Nah, seperti sandang, pangan, papan, biaya rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu merujuk kepada kebutuhan keluarga. Nah, yang kedua adalah nafkah batiniyah, seperti kasih sayang, perhatian, jima, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, jenis nafkah itu menurut objeknya. Yang pertama adalah nafkah untuk diri sendiri. Nah, bagaimana kita memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Nah, baru kebutuhan orang lain. Nah, yang kedua adalah nafkah untuk orang lain. Dikarenakan hubungan suatu perkawinan, kekeluargaan, hubungan kerabat, dan hubungan kepemilikan. Nah, tentu kita mempunyai suatu tanggung jawab nafkah untuk orang lain tersebut. Lanjut, pokok bahasan kita yang kedua adalah sedekah. Nah, apa itu sedekah? Sedekah adalah pemberian harta atau benda kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, sedekah tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi ketika kita bertemu dengan orang lain dan kita tersenyum kepada mereka, itu sudah merupakan suatu sedekah. Nah, dalilnya di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Nah, kira-kira apa saja sih hikmah dari sedekah? Yang pertama, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Nah, ketika kita bertemu dengan seseorang, tadinya kita tersenyum, tentulah orang tersebut akan senang hatinya. Dan tentu akan menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang bagus, yang baik. Kemudian yang kedua, dapat menghindarkan dari berbagai bencana. Yang ketiga, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok bahasan kita yang ketiga adalah hibah. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan hibah? Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Nah, hukumnya adalah mubah atau boleh. Nah, jika seandainya seseorang menghibahkan sesuatu, nah, tetapi beliau mencabut hibahnya sendiri, nah hukumnya bagaimana? Nah, jika hibah yang dilakukan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, itu hukumnya haram untuk mencabut hibah. Nah, selanjutnya, bagaimana sih rukun dan syarat-syarat hibah? Apa sih rukunnya? Yang pertama, pemberi hibah. Harus ada pemberi hibah. Nah, pemberi hibah ini disebut dengan wahib. Nah, yang kedua, ada penerima hibah yang disebut dengan mauhub lahu. Nah, kemudian ada barang yang kita hibahkan, yaitu mauhub. Kemudian selanjutnya adalah akad, yaitu ijab kabul. Nah, macam-macam hibah itu ada dua. Yang pertama adalah hibah barang. Yang kedua adalah hibah manfaat. Nah, selanjutnya adalah hadiah. Hadiah itu akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya suatu imbalan. Nah, karena apa? Karena sebagai suatu penghormatan atau suatu prestasi. Nah, kira-kira apa sih hukum hadiah? Hukum hadiah adalah mubah atau boleh. Nah, boleh saja dilakukan dan boleh juga kita tinggalkan. Ketika kita memberikan hadiah kepada orang lain, kira-kira apa sih yang dapat kita ambil hikmahnya? Nah, yang pertama, akan menjadikan suatu unsur bagi suburnya kasih sayang kita kepada orang yang kita kasih hadiah tersebut. Kedua, menghilangkan tipu daya dan sifat dengki kepada orang lain. Nah, rukun hadiah ada yang pertama, pemberi. Tentu
harus ada yang memberikan hadiah. Kemudian yang kedua, ada penerimanya. Yang ketiga, ijab kabul. Dan yang keempat, barang yang kita hadiahkan. Nah, jika salah satu di antara rukun hadiah ini tidak ada, nah tentu tidak akan ada pemberian hadiah tersebut. Selanjutnya yaitu adalah wakaf. Wakaf itu menurut bahasa berarti menahan. Nah, sedangkan menurut istilah wakaf itu memberikan sesuatu, benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan lagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada hukum wakaf. Hukum wakaf ini adalah sunnah. Berarti dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama, orang yang memberi wakaf itu disebut dengan wakif. Yang kedua, orang yang menerima wakaf disebut dengan mauquf lahu. Yang ketiga, barang yang kita wakafkan tersebut disebut dengan mauquf. Yang keempat, ikrar penyerahannya atau disebut dengan akad. Ini adalah macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf ini ada 2. Yang pertama, wakaf ahli atau disebut dengan wakaf khusus. Yang kedua, wakaf khairi. Apa itu wakaf khairi? Adalah wakaf umum. Nah, wakaf ahli yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang tertentu, seseorang atau lebih. Nah, baik itu ada ikatan keluarga maupun tidak. Misalnya nih, wakaf yang kita berikan kepada tokoh masyarakat atau orang yang dihormati. Kemudian yang kedua, wakaf khairi atau wakaf umum tadi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Nah, misalnya wakaf untuk masjid, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Nah, sedikit tambahannya, kira-kira dari pengertian, kemudian hukum-hukumnya dari sedekah, hibah, dan hadiah ya. Nah, itu kira-kira apa sih persamaan sedekah, hibah, dan hadiah? Yang pertama, sedekah, hibah, dan hadiah itu sama-sama merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, itu merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma tanpa kita mengharapkan pemberian kembali. Nah, itulah persamaan sedekah, hibah, dan hadiah. Kemudian, bagaimana perbedaan antara sedekah, hibah, dan hadiah? Nah, perbedaan antara sedekah, hibah, dan hadiah adalah kita lihat terlebih dahulu yang pertama sedekah. Sedekah itu merupakan pemberian sesuatu yang didasarkan atas kepedulian terhadap fakir miskin. Atau perbuatan ini itu ditentukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai salah satu perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemberian sedekah itu ditujukan pada fakir miskin dan anak yatim. Kemudian pemberian ini biasanya dalam bentuk uang. Untuk melaksanakan sedekah itu tidak perlu tata cara tertentu. Kemudian sedekah itu hukumnya sunnah muakkad. Itu dia sedekah. Nah, bagaimana dengan hibah? Hibah itu merupakan pemberian yang dilakukan atas kasih sayang, pemberian yang bersifat keduniawian. Jadi pemberian ini ditujukan kepada siapapun maupun itu tidak ada ikatan keluarga. Nah, pemberian ini hanya di dalam bentuk barang yang nyata. Nah, ini berupa barang atau uang. Untuk melakukan hibah ini perlu tata cara tertentu. Nah, sedangkan sedekah itu tidak punya cara tertentu untuk melaksanakan sedekah. Nah, sedangkan pada hibah ini sendiri perlu tata cara tertentu. Nah, misalnya dilakukan secara tertulis. Nah, bentuk hibah itu ada 3. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, dalam bentuk barang dan jasa. Nah, yang ketiga, dalam bentuk surat berharga. Kita bahas soal hadiah. Nah, apa perbedaannya dari yang lain? Hadiah ini merupakan pemberian yang diberikan atas keadaan atau peristiwa tertentu. Pemberian ini itu lebih bersifat pada keduniawian. Pemberian ini ditujukan kepada orang-orang tertentu. Jadi pemberian ini biasanya di dalam bentuk barang. Nah, hukumnya itu adalah mubah atau boleh. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita punya seorang adik, nah adik tersebut beliau mendapat juara 1. Nah, kita sebagai seorang kakak tentu memberikan suatu apresiasi atas prestasi yang adik ini capai. Nah, lalu kita memberikan sebuah hadiah kado
Nah, itu kepada adik kita ini, nah tentu itu sudah mencerminkan sebuah pemberian hadiah. Selanjutnya lagi, kita bahas contoh-contoh sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, contoh sedekah nih misalnya, sedekah barang. Nah, ketika kita contohkan pada saat bulan Ramadan, sangat banyak itu di pinggir jalan orang yang membagikan takjil pada bulan Ramadan. Nah, ini kan sudah termasuk ke dalam sedekah. Kemudian, memberi makan dan minum bagi orang yang kurang mampu. Nah, contohnya ketika kita pergi jalan-jalan, nah kita sering melihat pengemis-pengemis, tapi ini lihat juga ya siapa orangnya atau kakinya memang sakit atau dia sudah tua banget. Nah, lalu kita kasih uang. Nah, itu kan merupakan suatu sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin. Nah, contoh dari hibah itu menghibahkan surat berharga, contohnya seperti tanah. Kemudian contoh dari hadiah, nah seperti yang sudah kita jelaskan tadi, contohnya seperti seorang adik yang mendapatkan juara 1, lalu kita memberikan apresiasi berupa hadiah, berupa kado kepada adik tersebut. Nah, contoh dari wakaf, ketika seseorang memberikan suatu lahan tanah untuk dibangun suatu pesantren atau dibangunnya suatu masjid. Nah, itu kan merupakan suatu contoh dari wakaf. Mungkin hanya sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa kembali dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.